PS4 ya, pas aku di PS4 itu ada siswa saya satu, dia sangat sering jarang masuk kelas Bu. Jadi saya kan sebagai wali kelasnya ini mau minta bantu sama kita cari tahu kenapa sih ini nggak masuk gitu kan Bu, biar kita tahu atau dia ada permasalahan. Jadi saya mau minta tolong Bu yang kira-kira nih Bu, bisa nggak Ibu bantu gitu, kita cari tahu kenapa alasan ini jarang masuk gitu. Iya Bu, itu bisa kita bantu Bu. Sebelumnya siapa Bu nama siswa kita tersebut? Namanya itu Najmi Bu. Najmi ini saya pernah tahu padahal dia itu sebelumnya aktif sekali Bu, dia aktif rajin belajar, cuman dalam beberapa bulan ini dia jarang masuk kan. Saya pikir dia sakit ya kan Bu, jadi saya coba tanya gitu sama temannya, benar nggak dia sakit? Enggak Bu, saya selalu sama dia di jalan Bu, gitu kan, sehat aja dia. Nah itu Bu sangat sayang kan Bu, kalau apalagi sekarang udah 92 nih Bu, kalau jarang masuk kan sangat berpengaruh. Iya Bu, betul sekali. Setahu saya Bu, siswa kita Nasmi dulu dia ada yang cukup rajin loh. Iya Bu, benar. Dia kan pernah juga mendapat juara kan Bu. Iya itu dia, kenapa sih ini ada apa gitu kan. Jadi sangat perlu kita cari tahu ada apa sih sebenarnya anak ini. Iya baik Bu, ini masalahnya juga cukup serius ya Bu. Iya. Dan ini emang harus segera kita tangani gitu, nggak boleh ditunda-tunda. Karena ini nanti akan masuk ke layanan BK di bidang layanan responsif, dan sebaiknya kita itu akan melakukan kunjungan rumah. Apakah orang tuanya tahu keadaan anak ini atau tidak? Ya kayaknya kita perlu ke rumahnya siswa kita yang namanya. Jadi gimana itu? Iya Bu, ini akan saya tindak dulu Bu. Sebelumnya saya akan mencoba dulu memanggil siswa kita tersebut, dan saya juga akan menanyakan apa alasan dia, kalau dia mau menjawab atau tidak mau menjawab. Dan saya juga ingin meminta izin kepada dia apakah kita boleh melakukan kunjungan rumah ke orang tuanya. Dan saya juga nanti akan meminta informasi kepada orang tua tersebut kan. Jadi nanti Ibu setelah ini boleh membilangkan kepada siswa tersebut secara langsung, atau Ibu bisa mengirimkan pesan kepada temannya agar besok pagi dia dapat menemui saya ke ruang BK. Iya Bu, nanti kalau misalnya siswa saya ini masuk kelas besok, akan saya kabarin dulu. Sebelumnya apakah Ibu mempunyai bukti fisik seperti absensi atau catatan nilai? Oh punya Bu. Itu sangat penting Bu untuk kita sebagai bukti kan, biar kita ada bukti fisik seperti agar orang tua itu percaya bahwa inilah bukti kami gitu. Iya, boleh. Absensinya nanti akan saya bawa ke Ibu, atau yang saya fotokopikan aja ke Ibu dulu. Gimana bagusnya? Iya baik Bu. Terima kasih ya Pak Eliza selaku wali kelas sudah Ibu sudah menindaklanjuti masalah ini, Ibu sudah menanganinya dan ingin berkonsultasi kepada saya, dan kita akan menangani masalah ini bersama Bu, dan kita melakukan kerjasama. Iya Bu, benar sekali. Mohon bantuannya ya Ibu, karena kan sebentar lagi mereka ini mau UTS ya kan Bu. Jadi sangat berpengaruh. Saya juga nggak mau ada siswa kelas saya itu nilainya itu pada jelek semua. Iya Bu, ini memang tugas kita sebagai komponen dari sekolah ini, sebagai guru dan saya sebagai guru BK untuk menangani semua masalah siswa yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Iya baik Bu, terima kasih ya Bu. Besok saya ketemu lagi karena saya ada jam masuk kelas nih Bu, jadi harus agak buru-buru dikit Bu. Mohon bantuannya, terima kasih ya. Saya pamit keluar dulu ya Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Silakan masuk nak. Apa ya Bu? Mau mantu saya juga pinnya. Silakan masuk. Nah, jadi begini anak Ibu. Ibu itu mendapat laporan dari wali kelas kamu, Ibu Eliza. Ibu dapat laporan kemarin Ibu datang ke ruang BK Ibu Eliza itu meminta solusi karena dia merasa Ananda sekarang ini dalam mengalami permasalahan tentang belajar. Nah, biar betul apakah benar begitu? Nah, sebelumnya Ibu Eliza itu bilang kalau Ananda itu sekarang sering bolos.
itu dibuktikan oleh data Ibu Eliza membawa absensi kepada Ibu. Jadi Ibu tidak bisa apa ya namanya? Ibu tidak bisa mengucap gitu, karena ada buktinya loh. Nah, seperti absensi, Ananda tadi tidak hadir, dan pesanan juga sering tidak buat. Nah, apa alasan Ananda melakukan seperti itu? Karena yang Ibu tahu hubungan Ananda itu adalah rajin, pernah mendapat juara. Nah, dan juga termasuk anak yang berambisi untuk belajar. Nah, Ibu pengen tahu alasan Najmi kenapa sekarang menjadi seperti itu. Ya Bu, saya benar saya seperti itu, saya katanya jarang mendapat tugas, terus sering balik juga. Soalnya saya sekarang tuh tertarik untuk menjadi tiktokers gitu Bu. Saya sering bikin konten di rumah saya, konten tiktok di luar sekolah Bu. Oh gitu. Tapi apakah Ananda mengetahui kalau hal tersebut kurang cocok untuk Ananda sekarang? Sekarang Ibu ingin memberi sedikit pencerahan ya. Ananda kan sekarang masih SMA, masih kelas 2. Sebaiknya menurut saya Ananda jangan terfokus dulu kepada hal lain di luar itu. Ananda harus fokus terhadap pendidikan dulu, karena bagaimanapun nah pendidikan itu hak penting buat kita. Apalagi kita sebagai perempuan kan, biasanya akan menjadi ibu, akan menjadi madrasah untuk anak-anak kita. Jadi Ibu memberikan saran sebaiknya Ananda kurangi dulu. Dan apakah orang tua Ananda tahu Ananda bersikap seperti ini? Jadi penjelasannya Ibu memilih penjelasannya begini. Terkait permasalahan ini, Ibu ingin mengkonfirmasikan kepada orang tua Ananda, Ibu ingin bekerja sama dengan orang tua Ananda seperti apa sebaiknya penyesuaian tentang permasalahan ini. Nah, Ibu akan melakukan layanan bimbingan konseling yaitu kunjungan rumah kepada orang tua Najmi di rumah. Sebelumnya Ibu ingin mengkonfirmasi kepada Najmi, karena bagaimanapun layanan ini harus dilandasi oleh persetujuan yang bersangkutan. Nah, apakah Ananda bersetuju Ibu akan melakukan kunjungan rumah terhadap orang tua Ananda? Oh baik, kalau begitu silakan Anda beritahu. Insya Allah besok hari Kamis ya. Nah, besok hari Kamis Ibu akan mengunjungi rumah Ananda dan Ibu akan dinampingi oleh wali kelas Ananda Ibu Eliza. Nah, jadi oleh karena itu Ananda harus mengkonfirmasikan kepada orang tua Ananda, memberitahukan bahwa Ibu ingin mengunjungi rumah Ananda, agar nanti pas Ibu ke rumah Ibu Ananda ada di rumah dan tidak melakukan aktivitas lain dulu. Boleh ya? Iya, boleh. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ananda dan kunjungan Ananda. Dan Ananda sudah sangat Ananda sudah sangat profesional mengakui kesalahan Ananda kan, mengakui permasalahan Ananda ini. Baiklah, begitu saja. Jadi besok Ibu akan melakukan kunjungan rumah kepada di rumah Ananda, menemui orang tua Ananda. Terima kasih banyak ya Nak. Itu maaf sekali ini boleh disampaikan Ananda ya. Terima kasih ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ada apa ini Bu Melsi? Nah, jadi begini Bu, terkait ada siswa kita yang mengalami permasalahan Bu, yaitu siswa yang duduk di kelas 11. Apakah Ibu sudah mendengar berita tersebut? Itu siswanya namanya siapa ya Bu? Namanya Najmi Hamisatara Bu. Oh iya Bu, saya sudah mendengarkan masalah kasus siswa tersebut. Kemarin juga ada wali kelas yang sudah datang ke Iya, Bu, sini. betul, Bu. Dia mengatakan bahwa jarang masuk ya Bu siswanya. Terus, terkait itu kedatangan saya ke sini Bu, maksud kedatangan saya ke sini itu untuk meminta kepada Ibu surat rekomendasi Bu, karena saya akan melakukan layanan DK yaitu kunjungan rumah Bu. Karena Bu, bagaimanapun Bu, permasalahan siswa kita ini harus kita segera selesaikan Bu, karena ini sudah termasuk saya serius Bu. Iya Bu, benar sekali tuh masalah siswa ini dari absensi, terus banyak guru-guru yang melaporkan, belum lagi tentang nilai-nilai dia yang turun. Memang masalah ini memang kayaknya memang harus segera diselesaikan lah Bu. Karena Bu, teman-temannya juga banyak mengkonfirmasikan kepada saya bahwa siswa ini Bu
bagaimanapun Bu, anak ini mempunyai potensi besar Bu. Dia anak yang rajin dulunya, pernah mendapat juara kelas juga. Nah makanya saya kesini untuk meminta izin dan meminta surat rekomendasi dari kepala sekolah. Karena bagaimanapun Bu, kita juga harus memiliki surat ya Bu. Karena ketika kita melakukan kunjungan ke orang tuanya itu kita ada bukti Bu, dan kita juga ada surat rekomendasi dari kepala sekolah bahwa layanan ini memang perlu diberikan kepada anak tersebut. Oleh Ibu Mercy, mengenai apa yang telah Ibu sampaikan, akan segera saya berikan surat rekomendasi untuk melakukan kunjungan rumah kepada siswa tersebut ya Bu. Nanti saya akan menyerahkan surat itu kepada TU dan nanti saya akan tanda tangani dan akan saya berikan kepada Ibu. Bisa Ibu ambil dari TU langsung ya Bu. Terima kasih ya Bu. Semoga ini bisa cepat diselesaikan masalahnya dan mata siswa tersebut seperti buat konten itu kan merupakan potensi dalam diri siswa yang bisa dikembangkan Ibu. Tapi kan bagaimanapun Bu, dia harus menyelesaikan pendidikannya dulu kan Bu. Iya Bu. Jangan gara-gara itu pendidikannya terhenti Bu, karena sayang sekali kan Bu. Iya betul sekali Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas kerjasamanya. Ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Tidak ada Bu, itu saja Bu. Nanti setelah rekomendasi dari Ibu keluar, saya akan langsung Bu melaksanakan kunjungan rumah yang didampingi oleh wali kelas kami. Terima kasih banyak ya Bu. Sama Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Yeah, you're making me a boy with love. Oh, my Iya, apa kabar Bu? Sehat? Jadi gimana nih Bu? Apa nih Bu? Nah, begini Bu, terkait permasalahan yang kita bahas kemarin Bu. Iya. Sama kita yang sini Bu. Jadi begini Bu, setelah saya melakukan observasi Bu dan membuat juga layanan BK dan kita juga akan melaksanakan kunjungan rumah Bu. Nah, terkait itu saya sudah menemui kepala sekolah Bu untuk meminta izin. Karena kita juga perlu izin kan Bu, nggak boleh masalah juga. Nah, kepala sekolah sudah memberikan izin Bu dan sudah juga memberikan surat rekomendasi untuk melakukan kunjungan rumah di rumah sekolah tersebut. Dan begini Bu, di dalam BK itu Bu, kita masih punya bukti akurat Bu. Jadi saya ingin meminta kepada Bu Eliza selaku wali kelas untuk mendampingi saya Bu. Kepada rumah anak kita nanti. Karena kan kita mempunyai bukti fisiknya Bu, seperti absensi dan nilainya kan bisa dibolos kan Bu. Nah begitu Bu. Apakah itu bersedia Bu? Boleh Bu, boleh. Nah baik Bu, terkait kita melakukannya itu di hari Kamis Bu. Kamis ya. Besok. Jam berapa kira-kira? Bisa ya jadwal saya. Iya, kenapa Bu? Sebenarnya pagi Bu, karena setelah saya panggil anak ini kemarin, orang tuanya itu berdagang Bu. Jadi, dia kan juga seorang anak yatim Bu. Makanya, dan anak-anak kita tersebut juga bilang Bu, kalau pagi, orang tua saya bisa Bu, katanya. Sejak dia udah berangkat dagang, makanya apakah itu bisa lagi bisa? Kalau pagi habis kayaknya saya bisa, tapi saya masuk jam siang. Iya, Bu. Jadi bisa ya Bu? Bisa. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu, sama saya. Terima kasih banyak kepada Ibu telah membantu apa siswa saya yang menjadi semoga ya Bu besok kita lancar-lancar aja. Iya. Dan semoga kita menemukan jalan keluar yang terbaik. Amin. Terima kasih banyak Bu. Saya Bu. Assalamualaikum. Iya besok ya Bu. Assalamualaikum Bu. Hati-hati Bu. Terima kasih Bu. love is nothing stronger. Iya Bu. Iya Bu, ini rumahnya sesuai alamatnya sudah diberikan. Oh baik. Assalamualaikum. Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Ya Bu, perkenalkan Bu, kami dari sekolah SMA Negeri Betampar, tempat anak Ibu yaitu anak dan sini bersekolah. Saya selaku guru BK-nya Bu, dan ini Ibu Eliza. Saya wali kelasnya, Bu. Ya. Apakah kami boleh masuk Bu? Silakan Bu. Ya Bu. Silakan Bu. Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana juga dengan kegiatan kesehatan Ibu, apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Saya sekarang sedang kerja saya sekarang berdagang, gimana kan
Baik Bu, ayah Najmi sudah tidak ada. Oh, gitu. Jadi Bu, ada berapa Anak saya ada 5. jadi yang mana kita kesalahan ini ada berapa? Najmi ini anak yang kedua. Oh, ada juga ya. Tapi yang pertama siapa kak? Atau abang? Abang dia, Abang Najmi gimana? dia juga sedang bekerja. Berarti anak ibu yang masih bersekolah hanya tinggal Najmi saja? Masih ada adik. Oh, ada. Saya sekarang sedang kuliah untuk sekolah. Masya Allah. Nah, sebelumnya apakah Anda Najmi tersebut sudah mengkonfirmasikan kepada ibu bahwa saya selaku guru BK-nya dan ini ibu Elza selaku wali kelasnya ingin datang ke sini? Apakah Anda Sebelumnya nanti sudah mengkonfirmasi bahwa akan ada guru BK yang wali kelasnya akan datang. Tapi Najmi tidak menjelaskan maksud dan tujuan itu yang datang ke sini. Sebelumnya Bu, kami meminta terima kasih banyak atas persediaan Ibu, atas penerimaan Ibu terhadap kedatangan kami. Karena saya ingin membicarakan dua hal terkait mana Ibu beserta juga Ibu Najmi. Nah, dia sekarang lagi mengalami permasalahan Bu di sekolah. Permasalahannya itu yaitu Bu, Najmi itu dalam bulan ini Bu, dia jarang sekali masuk Bu, dia sering bolos dan tidak mengerjakan tugas Bu. Padahal kan setahu kita ya kan Bu, dulu Najmi ini anaknya yang rajin, yang pintar dan dia juga sudah mendapat juara ya kan Bu. Nah, makanya Bu kami bingung Bu, dan kami merasa ini permasalahan yang harus dibereskan Bu, yang harus diselesaikan. Nah, terkait itu Bu, kami mempunyai buktinya Bu, bukti fisiknya seperti absensi ya Bu. Iya. Dan catatan nilai juga Bu, silakan Bu diperlihatkan kepada Iya, sebelumnya. Saya mau tanya juga nih Bu, sebenarnya kalau emang setiap hari pagi itu Najmi itu emang di rumah aja atau dia pergi sekolah atau gimana Bu? Setahu Bu aja, kenapa dia sering masuk? Setahu saya Najmi itu setiap pagi mau pergi sekolah, pagi juga pergi ke sekolah, dia sampai pergi. Tapi ya Jadi gini Bu, ini Bu bisa lihat data absennya ya Bu. Ini Najmi ini sudah mulai tidak masuk selama 14 hari. Berarti udah 2 minggu nih ya Bu. Sementara Bu, ini kita kan bakal ada UTS ya Bu. Jadi saya juga bingung ini ada apa kepada siswa saya selaku wali kelas ini mendengarkan juga dari Kak guru lain ini yang atas nama Najmi ini kemana aja gitu Bu. Jadi saya sebagai wali kelasnya selalu cari tahu gitu kan sama teman apakah Najmi sakit, teman-temannya juga bilang Najmi nggak sakit kok Bu, sehat-sehat aja, saya ada ketemu di jalan gitu. Jadi makanya kami perlu tahu informasi sebenarnya ada apa gitu. nah, terkait permasalahan itu Bu, makanya Ibu Eliza selaku wali kelasnya Bu mendatangi saya Bu, dan kami ingin melakukan kerjasama Bu di layanan bimbingan konseling untuk menyelesaikan permasalahan siswa kita ini Bu. Jadi kami bekerjasama dan makanya kami melakukan kunjungan. Jadi yang Ibu tahu anak kita Najmi selain berangkat dari rumah Bu ke sekolah. Dan setahu saya setiap kami dia izin pamit pada saya itu untuk pergi ke sekolah, dan sejauh itu saya tidak tahu ya, saya kira dia memang dulu ke sekolah. Nah, kan kemarin Bu saya sudah memanggil siswa kita tersebut yaitu Najmi. Dia sudah menjelaskan dulu kepada saya permasalahan dia itu kenapa dia tidak bersekolah itu. Ternyata dia tidak bilang ke Ibu ya. Nah, jadi begini Bu, saya akan menjelaskan. Nah, jadi anak kita ini Bu, dia Bu terpengaruh oleh teman-temannya di luar sekolah Bu, dan dia juga bilang sekarang dia lebih tertarik untuk melakukan kegiatan membuat konten di TikTok. Apakah Ibu tahu TikTok? Ya, begitu Bu. Nah, kan sekarang tuh marah Bu, anak-anak muda pada membuat konten. Nah, jadi begitu Bu, dia lebih tertarik untuk membuat konten itu Bu. Dia juga bilang kalau dia itu lebih bersemangat Bu untuk melakukan kegiatan tersebut daripada kegiatan belajar mengajar. Padahal Bu, seperti yang kita tahu Bu, pendidikan itu kan sangat penting Bu. Bagaimanapun Najmi ini harus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kedepannya tergantung dengan dia lagi apakah dia ingin menjadi selebgram atau menjadi konten, tukang bikin konten ya Bu. Nah, boleh-boleh saja sih Bu kita ini melakukan kegiatan seperti yang tadi, tapi harus dibarengi juga dengan pendidikan Bu. Nah, anak
ini tidak bisa menyeimbangkannya Bu antara kegiatan dia di luar dan kegiatan pendidikan dia, bukan begitu Ibu? Benar sekali Ibu. Nah, jadi bagaimana pendapat Ibu tentang hal itu Bu? Saya sebagai orang tua juga tidak setuju ya. Najmi yang saya kira dia izin pagi pergi sekolah, ternyata dia tidak belajar di sekolah. Saya selama ini bekerja berdagang hanya untuk bisa menyekolahkan Najmi. Iya benar sekali Bu. Jadi sayang sekali gitu Bu kalau kita membiarkan masalah ini terus berlanjut tanpa kita atasi. Karena anak ini sangat berpotensi loh Bu di bidang pendidikan, dia yang pintar dulunya. Dan sekarang itu tiba-tiba saja dia terpengaruh oleh hal seperti itu. Iya Bu, sangat disayangkan sekali Bu. Nah jadi begini Bu. Nah Bu, jadi saya berharap Bu, Ibu sebagai orang tua ini, mohon maaf ya Bu, sepertinya Ibu harus lebih memperhatikan dia Bu. Seperti Ibu harus mengontrolnya gitu Bu, dan Ibu mengarahkan gitu. Misalkan Ibu bisa memberikan nasihat kepada Najmi, karena kan Ibu selaku orang tuanya Bu, apalagi Ibu seorang ibu kan Bu. Bagaimanapun sepertinya Najmi itu akan lebih mendengarkan nasihat Ibu daripada nasihat kami. Tapi kita tetap bekerja sama Bu. Nah saya berharap Ibu tetap mengarahkan Najmi, memberinya nasihat, dan Ibu juga membilangkan bahwa pendidikan itu lebih penting Bu. Dan Ibu bilang juga kalau sebaiknya dia menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu, jangan sampai kayak gini Bu, menelantarkan sekolahnya demi kegiatan dia di luar itu. Nah jadi Bu, saya berharap kedepannya Ibu bisa mengontrolnya Bu, seperti Ibu memperhatikannya Bu, apakah dia dari sekolah itu benar-benar dari sekolah, dan Ibu bisa melaporkannya kepada saya. Nanti saya akan memberikan nomor waktu saya kepada Ibu, bagaimana perkembangan anak ini, dan di sekolah juga saya akan tahu Bu, dan Ibu Eliza juga akan memantau selaku wali kelasnya. Nah jadi Bu, ini saya membawa surat Bu, yaitu surat kunjungan rumah, bahwa Ibu menyetujui saya melakukan layanan ini terhadap kesulitan Najmi untuk mempermudah segalanya Bu. Jadi buat tanda tangan buku di sini. Untuk mempermudah kerjasama kita Bu, ini saya membawa surat kunjungan rumah, dan Ibu boleh tanda tangan di sini sebagai bentuk kerjasama kita antara guru BK, wali kelas, dan orang tua untuk memantau kegiatan anak kita. Dan ini suratnya silakan ditandatangani. Ini Bu, penanya Bu, silakan ditandatangani. Nah dengan begini Ibu sudah menyetujui bahwa kita akan membantu siswa kita ini keluar dari permasalahannya, dan membantu dia mendorong kembali untuk memprioritaskan pendidikan dia. Ibu. Dan juga Ibu harus pastikan Bu dia bagaimana seperti ke depannya. Nah baik Bu, itu saja Bu. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu atas penerimaan Ibu terhadap kami yang telah melakukan kunjungan rumah ini. Saya juga sangat menghargai sikap keterbukaan Ibu terhadap kami, karena itu demi kebaikan anak kita juga kan Bu, anak Ibu dan siswa kita ya Bu. Nah saya mengucapkan banyak terima kasih Bu. Baiklah Bu, karena waktunya kita sudah cukup lumayan lama ya Bu membahas ini. Dan kami juga ingin melakukan kegiatan di sekolah. Nah kami mohon izin pamit ya Bu. Sebelumnya terima kasih banyak sekali lagi ya Bu. Bu, saya juga terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Saya juga akan berdiri ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Ya, Bu. Terima kasih ya Bu.
야, 내 삶은 on top 너야 관계에서 꽉지 않게 만들어버린 너라는 백 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너의 관심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들 같이 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 세계의 평화 거대한 질서 그저 널 지켜봐 날 baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 그저 네가 내게 조금 더 날개로 이젠 여기 너무 높아 내 눈을 널 맞추고 싶어 Yeah, you make it me your boy with love Oh my mind, oh my mind You get me high so fast 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my mind, oh my mind You get me fly so fast 이제 조금은 나 알겠어 Love is nothing stronger 내 boy with love Love is nothing stronger 내 boy with love 까놓고 말하길 나도 모르게 힘이 들어가기도 했어 높아버린 스카 커져버린 헛 때론 도망치게 해달라며 기도했어 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 건 네가 준 이 그 후세 날개로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly Oh my mind, oh my mind I feel it all my life 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my mind, oh my mind Looking for something right 이제 조금은 나 알겠어 I want something stronger than a moment love There's nothing stronger than a boy with love